ngomong banyak sudah melor, langsung ditolak. Coba pisan-pisan mana? Wani nandur kelor ning pekaran kene ya. Memanfaatkan kekayaan alam yang lain, jahe. Sekarang kami hanya transfer teknologi, mengajarkan bagaimana mulai dari persiapan lahan budidaya sampai ke pengemasan dan distribusi ke konsumen. Olah kelor tujuannya satu, agar untuk meningkatkan derajat kesehatan dan juga berdampak terhadap masyarakat sekitar yang sesuai dengan tujuan kami, peningkatan derajat kesejahteraan. Saya alumni Fakultas Pertanian, Agronomi, sehingga dari sejak mahasiswa dulu meneliti atau riset seputar dunia pertanian di Indonesia. Bagi saya adalah sebuah keasikan dan memunculkan sensasi tersendiri. Semakin banyak literasi buku yang saya dapatkan, semakin bergolak jiwa saya dan terpacu untuk mencari tahu lebih dalam tentang fenomena yang terjadi di dunia pertanian di Indonesia. Saya juga suka membaca beragam buku untuk rujukan artikel yang saya buat terkait potret petani di Indonesia. Karena saya melihat banyak hal yang seharusnya tidak terjadi di Indonesia ini terkait dengan kesejahteraan petani. Seperti misalnya ukuran kemakmuran atau peningkatan nilai petani Indonesia ini kan bukan dilihat dari bangunan rumahnya, namun seberapa luas aset produksi atau lahan produktif yang dimilikinya. Saya semakin berpihak pada petani ketika menjadi aktivis Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI antara tahun 2004 hingga 2010. Sejak awal saya melihat bahwa petani kita ini tampak makmur, tapi itu kemakmuran semu, karena rumahnya berubah menjadi tembok, kendaraannya berubah menjadi motor, dari yang sebelumnya sepeda, dari yang sebelumnya rumah gubuk, tapi lahan produktifnya hilang. Itu bukan kemakmuran, tapi pertukaran nilai, bukan penambahan nilai. Nah, hal itu yang membuat saya kemudian terdorong untuk bagaimana caranya agar petani ini benar-benar mendapatkan penambahan nilai, bukan perubahan nilai. Nah, berdasarkan pemikiran itu kemudian saya menjadi gembala tani, berkeliling di Jawa dan Madura, mulai dari ujung barat Jawa sampai ujung timur Jawa, nyebrang ke Madura, bahkan sampai ke Pulau Kangean. Ya itulah saya dari sejak mahasiswa memang pikiran saya selalu tertuju ke bagaimana meningkatkan derajat kesejahteraan petani. Nama saya Aidudi Krisnadi, saya lahir di Pangandaran dan usia saya sudah lebih dari kepala 5 ya. Namun saya punya energi seperti zaman mahasiswa dulu, berkiprah di aktivitas organisasi mahasiswa, Himagri, IAS, nah kemudian setelah lulus juga mengembangkan lembaga swadaya masyarakat dan hal-hal lainnya yang memang lebih banyak ke pergerakan pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesejahteraannya.
Nah, seiring jalannya waktu, saya menemukan hal yang baru bahwa ternyata salah satu kunci dari kesejahteraan itu juga adalah kesehatan. Nah, kesehatan ini yang menjadi bagian dari faktor pembatas dari kesejahteraan itu sendiri. Petani sakit, dananya juga habis untuk berobat dan sebagainya. Itu membuat saya berpikir apabila saya mampu membuat para petani itu hidup lebih sehat, tentu upaya meningkatkan derajat kesejahteraannya relatif lebih mudah. Nah, ketika saya ke Ngawen Ombo di Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, karena istri saya memang orang situ, kebetulan desa Ngawen Ombo ini desa yang berbatasan dengan kawasan hutan negara dan menjadi salah satu kampung konservasi kelor. Saya melihat malnutrisi atau kekurangan gizi itu ada di desa hutan. Jadi desa hutan ini kantong-kantong malnutrisi karena kesejahteraan yang belum meningkat dengan merata. Bagaimana caranya? Ada satu program yang memiliki manfaat sekaligus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam pencarian itu kemudian saya menemukan tanaman yang di luar negeri disebut moringa, yang direkomendasikan oleh FAO, WHO sebagai tanaman ajaib yang mampu menyelamatkan jutaan anak yang kekurangan gizi atau malnutrisi di Afrika. Tapi kalau sekarang stunting mungkin ya. Jadi kalau dulu bukan stunting, namanya malnutrisi. Saya penasaran, saya mencari di Indonesia ada nggak tanaman moringa ini, dan saya kaget bahwa ternyata moringa itu adalah nama Latin dari tanaman kelor. Saya tidak percaya karena sebagai orang Pangandaran sangat lekat bahwa kelor ini tanaman yang mengandung unsur mistis. Apa yang meragukan saya itu saya balas dengan mencari literatur lebih banyak, dan memang tidak terbantahkan. Dampak dari propaganda penyadaran saya tentang memanfaatkan tanaman kelor ini, kemudian banyak orang yang bertanya prakteknya seperti apa. Di Indonesia ini kelor banyak, tapi kebun kelor itu tidak ada. Jadi hampir tidak ada orang yang mengebunkan kelor itu tidak ada, sehingga saya membuat kebun contoh di Ngawen Ombo ini bekerjasama dengan seorang teman, Kang Agus, itu mengolah lahan 3 hektar untuk memberi contoh, beginilah kebun kelor, beginilah menanamnya, beginilah panennya, dan beginilah tidak boleh pakai pupuk mengolahnya. Pupuk ayam juga tidak boleh, pupuk sapi sama itu aja, kambing. Dan saya ingin juga mengaplikasikan karena agar bisa ditiru oleh teman-teman di desa hutan dan kemudian mengkonsumsinya menjadi sumber nutrisi harian. Di Filipina pada tahun 2015 itu ada simposium kelor sedunia,
Jadi seluruh peneliti, aktivis, pengusaha, importir, eksportir itu datang ngumpul untuk berbicara tentang kelor. Niat saya untuk belajar ke sana, saya membawa tepung daun kelor dengan kehalusan 500 mes dan coklat kelor. Nah, justru di sana yang terjadi mereka masih bicara tentang jarak tanam, bagaimana mengolah tanaman kelor yang baik dan sebagainya, masih debat-debat seperti itu. Nah, sementara saya sudah membawa produk yang menurut mereka kandungan nutrisinya sangat tinggi. Setelah pulang dari Filipina, mereka datang untuk membuktikan benar tidak itu tuh murni hasil pengolahan dan ada di Indonesia sertifikasinya, Ceres apa dan sebagainya. Nah, mereka tercengang kenapa? Karena saya mengolahnya dengan teknologi yang sangat sederhana. Sementara di Tenerife di Spanyol dengan teknologi yang sangat tinggi. Nah, kemudian dari situ teman-teman menganggap saya ini penemu Moringa Nutrition Lock Method. Jadi metode pengunci nutrisinya kelor yang alhamdulillah digunakan oleh banyak teman-teman di dunia, terutama di Afrika, di Thailand juga mengadopsi prinsip bahwa untuk mengunci nutrisi daun kelor itu kuncinya adalah melepas kandungan air dengan cara yang sangat perlahan dengan suhu 35 derajat Celcius sehingga nutrisinya tidak banyak yang rusak dan kondisinya masih hijau seperti daun aslinya. Nah, kemudian kiprah saya memperjuangkan kelor sebagai superfood, tanaman bernutrisi tinggi ini saya jadikan sebuah gerakan revolusi, namanya revolusi nutrisi. Perjalanan selanjutnya, Raja Malaysia waktu itu mengutus Menteri Pertaniannya dan Kesehatannya satu tim lengkap untuk datang ke desa Ngawen Ombo dengan maksud untuk belajar dan ingin menduplikasi. Dan dalam kerjasama itu saya dikukuhkan sebagai duta kelornya Kerajaan Malaysia, bukan duta kelornya Indonesia. Lalu pada tahun 2018 itu Ibu Menteri Kesehatan, Ibu Nila F. Muluk itu memberikan penghargaan kepada saya. Anugerah diberikan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional tahun 2018 waktu itu. Jadi saya dianggap salah satu dari 5 sosok inspiratif yang dipilih memperoleh anugerah kesehatan dan diserahkan langsung oleh Ibu Menteri karena saya dianggap dinilai berhasil membangun kampung konservasi tanaman kelor di desa Ngawen Ombo. Nah, pemerintah semakin gencar karena waktu itu Bu Nila mengangkat tentang tingginya zat besi yang dikandung kelor yang memang 25 kali lipat dari bayam. Nah, dan dilalah Indonesia itu pada saat itu anemia pada remaja berkontribusi pada kondisi ibu hamil yang kurang energi kronis. Jadi sangat membantu lah kalau mengkonsumsi kelor, bahasa sederhananya seperti itu. Mengapa disebut tanaman ajaib?
Karena kelor itu mengandung 18 asam amino yang dibutuhkan untuk membangun tubuh yang sehat dan bugar, sehingga stunting itu kan terkait dengan asupan asam amino, terutama asam amino esensial yang rendah. Nah, biasanya asam amino esensial itu ada di protein sumber hewani. Nah, tapi di kelor itu justru lengkap dan lebih tinggi dari sumber protein hewani yang ada sekarang ini. Sehingga dengan mengkonsumsi kelor itu sebetulnya untuk yang jika kita melihat literatur kandungan, perbandingan kandungan asam amino esensial antara sumber protein hewani dengan sumber protein nabati, dalam hal ini kelor, itu justru sumber asam amino esensial kelor jauh lebih tinggi dari daging ayam, dari daging kalkun, dari ikan, dari banyak sumber protein hewani lainnya. Hasil uji kami selama 3 bulan itu tinggi anak naik 5-9 cm. Artinya jika mereka mau mengkonsumsi sayur kelor secara rutin, stunting harusnya bisa selesai dengan cepat. Kelor itu seperti garam kalau ingin tambah asin, seperti gula kalau ingin tambah manis. Kalau ingin nutrisinya meningkat, dia diberi kelor, sehingga kelor bisa diterapkan untuk makanan apapun. Sebetulnya kalau upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat itu cukup dengan sayur saja. Tanam dan manfaatkan kelor. Karena 3 bulan saja sudah bisa dimanfaatkan. Tapi cara nyayurnya itu dengan benar. Jadi tidak boleh digodok. Cara nyayurnya itu pertama didihkan dulu airnya sehingga mendidih. Kemudian masukkan bumbunya, diaduk. Nah, setelah mendidih dan lunak, dimatikan apinya dan kemudian ditutup agar tidak menguap ya, terutama nutrisi yang larut air. Baru daun kelornya diambil, dicuci, kemudian dirorot. Tidak boleh ada rantingnya, karena di ranting itu ada antinutrin yang kalau dikonsumsi maka kandungan nutrisi kelor yang tinggi itu menjadi hilang. Nah, setelah dingin baru dikonsumsi. Nah, sebagai obat-obatan juga banyak literatur yang menunjukkan bahwa kelor memiliki antioksidan yang tinggi, antiinflamasi, 48 antiinflamasi, 36 antioksidan, 18 asam amino. Ayurveda menyebutnya dapat mengatasi 300 penyakit. Tapi walaupun demikian, saya selalu menganggap bahwa kelor itu adalah pangan yang memiliki nutrisi yang berlipat-lipat dari sumber nutrisi lainnya. Vitaminnya, mineralnya itu sangat berlipat, terutama asam aminonya lengkap, 18 asam amino dan 8 asam amino esensial itu ada di dalam kelor. Yang terakhir ini yang kemudian banyak, itulah yang kemudian kelor bisa digunakan mulai dari anak usia 6 bulan, ibu hamil, dan lansia. Hampir semua kalangan masyarakat dapat memanfaatkan kelor untuk menambahkan asupan nutrisi hariannya. Sebenarnya kan apa yang saya lakukan itu menjalankan amanat undang-undang ya, terutama nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Di pasal 9 ayat ini jelas bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Harapan saya agar kita menjadi bangsa yang
mampu mensuplai kebutuhan kelor dunia, karena itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Lahan sangat tersedia, kelor dapat tumbuh dimanapun di bumi Nusantara ini. Teknologi sudah jelas, metode penguji nutrisi kami ini diakui oleh dunia, mampu menghasilkan kualitas kelor yang nutrisi tinggi setara dengan Tenerife, Kepulauan Kanari di Spanyol. Dan apa yang saya lakukan di Ngawen Ombo ini, di Kampung Konservasi Kelor ini, menjadi gerakan swadaya masyarakat tentang penanaman dan pemangkatan tanaman kelor sebagai solusi malnutrisi. Nah, sekarang sudah menjadi solusi stunting. Jadi gerakan yang dulu sebetulnya bentuk dukungan saya terhadap masyarakat di sekitar hutan Jawa dan Madura terhadap gerakan nasional sadar gizi, karena waktu itu pemerintah sedang menggalakkan percepatan pencapaian MDGs tahun 2015. Kalau sekarang diaplikasikan percepatan penurunan stunting pada era Pak Jokowi ini. Jadi kelor tetap memberikan peran, dan saya menganggapnya sebagai salah satu bentuk pengabdian saya, walaupun tentu tidak akan menambah asinnya lautan, tapi setidaknya saya cukup untuk memberikan sumbangsih yang semoga dirasakan oleh masyarakat di sekitar saya. Syukur-syukur secara nasional. Meningkatkan derajat kesehatan dan juga meningkatkan derajat kesejahteraan menjadi sebuah gerakan revolusi nutrisi yang harus serius dilakukan oleh bangsa ini jika ingin lebih meningkat kondisi kesehatan, kondisi kesejahteraan masyarakat di pedesaan terutama. Niat saya untuk meningkatkan derajat kesehatan dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat itu sudah mulai nampak terwujud, walaupun mungkin perlu 5 atau 10 tahun lagi untuk benar-benar menjadikan kelor ini sebagai sumber asupan nutrisi harian bangsa kita yang mudah dan murah didapat.